Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. bersama saya Uten Sutendi dan Pak Haji Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel ya. Kali ini kita kedatangan tamu nih, narasumbernya cukup banyak nih Pak Haji nih. Agak beda ini dengan episode sebelumnya ya gitu. Karena memang hari ini kita akan berbicara soal Tangerang Tengah nih. Tangerang Tengah ini baru saja deklarasi ya, dan satu-satunya di antara beberapa wilayah yang mau jadi daerah pemekaran ini Tangerang Tengah yang pertama ya. Ada Tangerang Utara, Tangerang Barat, Tangerang Tengah nih yang sudah deklarasi duluan nih. Ini luar biasa nih. Gitu kira-kira Pak Soleh ya, gitu. Iya, senang sekali hari ini kita bisa ketemu Ya, calon-calon pelaku sejarah ini. ya. Nah, pelaku sejarah yang asli ini nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi tujuan mereka akan dicapai. Nah, kita akan kulik nanti apakah Tangerang Tengah ini tujuannya apa? Apa mau jadi pintu masuk jadi Provinsi Tangerang Raya atau ada tujuan lebih mulia dari itu, misalnya mensejahterakan masyarakat dan seterusnya. Nah, di sini ada Pak Nurdin nih. Pak Nurdin ini namanya Nurdin Satibi. Ini tidak asing lagi di Tangerang Raya ini. Orang yang dalam sejarah pertumbuhan Tangerang Raya selalu tampil nih. Saya pertama kenal dulu di Tangerang Selatan, Pak. Ketika awal-awal pemekaran Tangerang Selatan ya. Beliau orang Pegedangan, saya diundang jadi pembicara oleh beliau untuk memetakan apakah Pegedangan masuk Tangerang Selatan atau tidak. Waktu itu dia ganteng sekali, pakai jas itu, masih muda, dan saya senang gitu. Nah, hari ini pun dia menjadi pelopor lagi nih Pak, di Tangerang Tengah, sebagai Ketua Presidium Pemekaran Tangerang Tengah, luar biasa. Selamat datang Pak Nurdin, luar biasa. Selamat datang Pak Uten, terima kasih. Ada satu lagi, ini juga orang top juga ya di wilayah Tangerang. Ini Pak Ali Taba. Pak Ali Taba. Ini tokoh adat. Dia ketua pemangku adat Tangerang ya. Balai Tangerang. Adat. Balai Ketua Adat. Balai Adat Ketua Karyaan. Balai Adat Kabupaten Karyaan Tangerang. Tangerang. Ini luar biasa. Nanti kita akan kulik nih. Ada nilai-nilai spiritual dan kultural apa saja yang akan jadi modal Tangerang Tengah ke depan gitu ya. Nah, tak kalah penting ada di samping kita ini ada Pak Gojali nih. Dia juga tokoh yang selalu ada itu di dalam setiap momen-momen penting pemekaran ya. Dulu anggota dewan pertama juga di Tangsel. Tangerang Selatan ya. Sekarang anggota dewan di Kabupaten Tangerang, persis beliau domisilinya di wilayah Tangerang Tengah. Iya. Jadi ada kemungkinan dia bisa jadi bupati atau jadi apa, nanti nggak tahu nih kita dia mau apa. Kira-kira gitu ya. Kalau Pak Arut kali ini saya kenal dari Iya. sebagai pelaku sejarah Betul, negara betul. Tangerang Selatan. Iya. Siap. Kalau Pak Sadi itu adalah pelaku sejarah yang menginisiasi untuk pemekaran. Kalau ini Iya. implementasinya. Iya. Daripada pemekaran Tangerang Selatan bersama saya di Dewan. Iya. Kami sama-sama dari anggota Dewan Kabupaten dan kami harus ke Tangerang Selatan. Selatan. Nah, kita pengen tahu dulu nih dari Pak Nurdin nih, tokoh sejarah di Tangerang Raya ini yang selalu tampil di momen-momen pemekaran ya, termasuk sekarang pemekaran di Tangerang Tengah nih. Ini mau ngapain sih Tangerang Raya ini dimekarkan? Coba Ya. ngomong dulu. Terima kasih Pak Uten, Pak Haji Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemekaran. Dalam pemekaran. Jadi kebetulan kalau saya sifatnya membantu teman-teman atau menjembatani seluruh lapisan masyarakat yang kebetulan ketika ada keinginan dari elemen masyarakat untuk mengajukan pemekaran dan barangkali malu-malu kucing, nah disitulah saya tampil untuk memberikan diri, untuk memberikan peluang dan ruang bagi lapisan masyarakat apa yang mereka inginkan dari pemekaran. Contoh tadi seperti Tangerang Selatan ataupun sekarang jadi Tangerang Tengah gitu ya, yang terdiri dari 6 kecamatan.
Kenapa tidak? Hmm. Selama barang ini tidak haram, tidak dilarang oleh pemerintah, ya. Selama ada undang-undangnya, ada payung hukumnya, monggo. Silakan saja kan gitu. Jadi selama itu ada kebaikan, kemaslahatan untuk semua elemen, semua lapisan, ya monggo-monggo saja Pak Utan. Jadi apa dasarnya yang membuat Pak Nurdin ya, Bro Nurdin ini begitu yakin Tangerang Tengah bisa berdiri? Apa modalnya? Pertama, modalnya itu niat yang baik, Pak. Kolbi pilih. Ini prinsip saya. Selama itu dia ada koridor kolbi pilih, tidak ada kepentingan pribadi, dan juga syaratnya memenuhi, payung hukumnya ada, ya kenapa tidak kan Pak? Syaratnya sudah memenuhi nih. Insya Allah. Misalnya, Pertama, dari undang-undangnya itu amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Pasal 31 dan pasal 1. Ya. Terus, syarat utama, kenapa wilayah 6 kecamatan ini mengatasnamakan Tangerang Tengah? bentar, Untuk 6 minta- kecamatan itu apa aja? Satu Cisauk, Oke. Pagedangan, Kecamatan Legok, Oke. Kecamatan Kelapa II, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Panongan. Oke, lanjut. Ya, nah itu secara keseluruhan dari sebuah persyaratan itu sudah lengkap semua, Pak. Ya, Itu dari administrasi. Kalau Dari dari sisi kan untuk menjadi sebuah kota atau wilayah kabupaten yang mandiri itu kan ada unsur-unsur lain yang harus dipenuhi dari sisi ekonomi, sosial. Iya. Nah, kalau per administrasi kan itu standar lah gitu kan. Iya. Dari sisi yang lain, sisi ekonomi dan sosialnya, menurut Anda memang udah layak jadi sangat layak. Sangat layak sekali. Pertama, pertumbuhan penduduknya sudah bagus, sudah memungkinkan, Pak. Terus juga perekonomiannya sudah lancar. Dari perkembangan pendidikan, mungkin udah berapa puluh ya universitas sudah berdiri di Tangerang Tengah. Iya, Gitu. iya. Perekonomian, karena memang wilayah Tangerang Tengah itu adalah sekarang itu pertumbuhan pembangunan perumahan terutama dari 6 perusahaan besar ini sudah sangat signifikan. 6 perusahaan besar itu apa aja? Di antaranya BSD dengan Sinarmas, Sumarekon, Paramount, Lipo Karawaci, dan Citra Raya. Itu Tangerang Tengah semua ya? Tangerang Tengah semua. Dan memang sampai hari ini terus masih pembangunan di wilayah Tangerang Tengah. Nah, sebelum ke yang lain, Pak Nurdin, sudah sejauh mana sekarang posisi kinerja atau persiapan untuk betul-betul menjadi kota atau kabupaten yang terakui gitu? Ya, kebetulan semenjak dideklarasikan pada tanggal 21 November 2021, sampai hari ini kami sudah mempersiapkan presidiumnya dengan lengkap. Dari mulai perwakilan pengurus kecamatan, tingkat desa, dan kelurahan sudah ada. Dukungan-dukungan dari semua elemen juga udah alhamdulillah udah ada. Dan juga kajian dari independen, kajian kami dari presidium juga sudah disiapkan, dan itu semuanya sudah kami antarkan ke Pemda Kabupaten Tangerang, ke DPRD Kabupaten Tangerang, dan juga ke Pak Bupati. Ke pusat sudah ya? Ke pusat itu wewenang daripada Pemda Kabupaten dan Provinsi. Tapi tugas kita di bawah sudah sampai ke kabupaten. Sudah selesai. Alhamdulillah tugas kami sudah selesai, Pak. Tinggal bola ini sudah kami antarkan ke Pemda Kabupaten Tangerang. Termasuk di sini ada anggota dewan yang terhormat Bapak Ustadz Gojali, ya. Nah, ini salah satu perwakilan kami yang harus mampu memperjuangkan aspirasi kami. Gitu, Pak. Oke, sebelum ke Pak Gojali, saya geser ke Pak Ali Tabah nih, Pak. Iya. Sebetulnya menurut Pak Ali Tabah nih sebagai budayawan ya, atau juga seorang yang pengamat sejarah juga ya, saya lihat dia juga kalau cerita banyak bicara sejarah. Apa yang menjadi modal spiritual, modal budaya yang itu menjadi syarat dari sebuah kota dan kabupaten ya? Apa yang dimiliki oleh Tangerang Tengah dari sisi itu? Ya, saya kira gini, dari awal berdirinya Tangerang telah memiliki kekhasan adanya akulturasi. Akulturasinya menjadi unik karena akulturasi di sebelah
timur lain warnanya, Hmm. akulturasi di utara lain warnanya, akulturasi di tengah juga lain warnanya, di barat juga lain warnanya. Jadi saya kira kalau kemudian ada perkembangan baru menjadi munculnya Tangerang Tengah, kekayaan budaya dari Tangerang Raya akan menjadi sangat-sangat Warna sangat indah. Tangerang Tengah seperti apa emang? Gini, dari sisi bahasa aja, Oke. atau dari sisi tradisi. Oke. Di Tangerang Timur itu kita bisa melihat sangat menyolok adanya adanya harmonisasi antara kultur Sunda dan Betawi. Oke. Timur, Timur. Timur. Tangerang Tangerang Timur itu Timur baik Tangsel maupun sisi timur kota. Oke. Ya. Itu sangat kental Betawinya. Hmm. Ke utara kita akan ketemu kultur yang agak berbeda. Banten. Di situ ada percampuran antara Sunda dan Jawa. Jawa. Nah, Kronjo sana Ya. Jawa. kemudian di barat itu agak beda sedikit. Di situ ada percampuran Sunda Buhun dengan Jawa. Jawanya ya Jawa pergeseran dari Cirebon ke Banten. Sudah Dan itu menjadi Sunda kolot ya. ya Sunda zaman dulu. Sunda tua, Ya. Sementara di tengah itu saya melihat beberapa kota yang disebutkan tadi seperti Curug, Legok, kemudian Pagedangan, Panongan. Ada kekhasan yang beda sedikit, masih dipakainya bahasa Sunda bahasa Sunda kalangan ningrat. Adanya bahasa halus ya, Oh iya. bahasa halus yang masih sekarang masih dipakai. Itu masih bahkan Terutama di wilayah desa mana di tuh? wilayah tengah itu Tengah ya? khususnya Pagedangan, kemudian Legok, Curug. Kalau Baik, kita hadir di acara-acara seremoni ya pernikahan atau apa, bahasa yang lebih didengarkan adalah bahasa Sunda halus. Oke. Yang bukan Sunda Tangerang, karena Sunda Tangerang si aing gitu. Tapi dalam hal tertentu si aing itu menjadi hilang di forum-forum resminya itu resmi besar atau resmi kecil, misal sekedar pinangan atau lamaran, sudah bahasa Sunda halus yang dipakai. Gitu. Karena persentuhannya itu lebih ke priangan ya. Ya, jadi keunikan ini muncul juga tidak sembarangan karena memang ketika awal berdiri Tangerang, pusat pemerintahan itu pertama di Tiga Raksa sebentar lalu kemudian bergeser ke Lengkong. Jadi praktis. Sempat di Lengkong. Oh ya, Lengkong. Lengkong Kiai. Iya, Pusat Kiai. pemerintahan. Iya. Tuh kan. Pusat. Makanya Raden Arya Wangsakara sebagai pendiri itu digelari Arya Lengkong pertama. Ya. Jadi karena itu menjadi pusat pemerintahan, praktis itulah pusat keramaian waktu itu. Ya. Nah, yang datang di situ dan hidup itu kebanyakan para bangsawan. Apalagi setelah kedatangan tadi para bangsawan dari Priangan, ada yang dari Bandung, dari Cianjur, dari Garut, dan Sumedang lain-lain. juga. Nah, kemudian juga para pembesar Kuripan juga berdatangan ke sini. Jadi itulah yang mewarnai kehidupan dan keseharian masyarakat Tangerang bagian tengah kala itu. Itu makanya Pernah jadi pusat ya? iya pernah menjadi pusat. Tapi pemerintahan. waktu Tiga Raksa jadi pertama pusat ya, ya, Tiga pertama Raksa, itu, ya, lalu baru pindah ke baru pindah ke Lengkong. Lengkong. Setahun kemudian baru pindah ke Lengkong. Artinya zaman Orde Baru ini, Orde yang sekarang ini, Betul. Tiga Raksa itu memang ada historisnya, makanya kembali Betul, pada Pak. pada Tiga Raksa untuk pengulangan sejarah. Betul. Nah, saya mau tanya, kalau itu masalah bahasa ya, Mm-mm. bahasa Sunda halus, pengertian saya selama ini, bahasa Sunda halus itu adalah bahasa Bandung. Mm-mm. Nah, Iya, iya, iya. jadi kalau bahasa Sunda kasar itu bahasa Rangkas. Nah, Iya, ini iya. bahasa Sunda yang mana ini Ya, yang dimaksud? jadi Ya. yang unik di tengah itu, jadi hampir tidak ada yang menggunakan bahasa Jawa. Hampir juga tidak ada yang menggunakan bahasa Betawi. Tapi bahasa Sunda, dua bahasa yang digunakan. Bahasa Sia Aing yang itu mungkin berasal dari leluhurnya dulu, karena dulu Tangerang ini ketika namanya masih tanah Parahiang, ini kan miliknya Prabu Pujukumun Banten. Ya. Praktis bahasa yang digunakan kala Ya, itu Sumedang sebelum lupa. Tangerang berdiri. Dulu wilayah Bahasa Tangerang Banten. Iya. masuk Ya. wilayah Sumedang ya. Lalu kemudian ketika Pangeran dari Sumedang masuk, Ya. itulah percampuran dua bahasa. Bahasa Oh. Sia Aing dan bahasa para bangsawan, bahasa Ningrat, bahasa kalangan Nah, istana. bedanya bahasa Ningrat dengan bahasa alus. Ya, Yang jadi saya itu kan tadi bagaimana? di kalangan bangsawan, bahasa Sunda yang digunakan itu selalu bahasa halus. Ya. Untuk keseharian selalu bahasa yang menggunakan tata krama. Gitu. Tidak semua orang disebut akang, tidak semua orang disebut maneh gitu.
ada ukuran usia, posisi di masyarakat dia ada di strata apa gitu, umurnya dibandingkan yang ngomong itu jauhnya berapa tahun itu dipakai. Termasuk disesuaikan ekspresi ya. Betul. Pada saat ngomong ekspresinya Iya. seperti apa, ngomong dengan ini gimana. Ya. Nah makanya nanti kalau misalkan Tangerang Tengah ini terbentuk, di sisi lain budaya yang akan lahir juga pasti akan beda sedikit. Kalau di kota Tangerang misal itu tidak berat dengan munculnya, mohon maaf ya, tari Lenggang Cisadane yang begitu kental mengambil kultur Cina. Di Tangsel tari anggrek juga sama. Ya. Karena memang ya bahasanya Betawi, kulturnya lebih ke Betawi, jadi tidak berat bagi mereka. Di Kabupaten Tangerang nih untuk mensosialisasikan tari Cukin betapa susahnya. Karena terlalu kental tampilan Cinanya. Sementara masyarakat di daerah Kabupaten Tangerang tidak demikian. Karena ketika Tangerang itu masih besar, belum dipecah-pecah, akulturasi Cina yang kental itu hanya di wilayah kota Tangerang. Tapi di sebagian besar Tangerang tidak. Tetap dengan kesundaannya. Jadi nanti ekspresi dan artikulasi kebudayaan Tangerang Tengah akan seperti apa? Wallahu alam belum tahu ya. Enggak, Tapi di tengah kan sekarang ini kan luar biasa nih quote and quote serangan modernisasinya ya. Glamaur sekali wilayah Tangerang itu setelah Sumarekon dan BSD masuk itu. Itu apakah identiti budaya itu bagaimana cara tergantung nanti mempertahankannya? pengelola Tangerang Tengah. Apakah dia punya kepekaan terhadap akar budayanya atau tidak. Tapi bagi mereka yang nanti memimpin Tangerang Tengah mungkin kalau harus dia mempertahankan kemurnian budaya, dia mungkin akan berat. Karena justru akulturasi yang terbesar sekarang di tengah. Bukan cuma budaya Cina, bahkan budaya bangsa lain pun sudah masuk. Nah, tapi saya kira hal itu justru kalau nanti pengelola Tangerang Tengah ini orang-orang yang mau kembali ke akar sekaligus juga menampung semua akulturasi yang masuk, justru akan menjadi sangat kaya. Karena budaya yang lahir mungkin percampuran antara budaya tradisional dan budaya yang sangat modern. Artinya lepas dari semua persoalan itu Tangerang Tengah secara historis dan kultural memang memiliki modal ya, layak menjadi sebuah. Saya kira dari sisi budaya Tangerang Tengah punya modal kuat untuk menjadi untuk kota mandiri ya. Oke, sekarang Pak Siap. Pak Dewan nih, Pak Gojali nih, Siap. sejauh mana pembicaraan tentang referendum lagi, tentang persiapan pelaksanaan berdirinya Tangerang Tengah di tingkat pemerintahan dan di Dewan nih, seberapa besar apresiasi masyarakat, birokrasi dan politisi di kabupaten? Ya baik, terima kasih Pak Uten. Tadi sebetulnya Pak Nurdin sudah menyampaikan ya, prosesnya sudah sejauh mana begitu. Dan tadi sedikit menyinggung bahwa hasil kajian itu sudah diserahkan kepada DPRD dan eksekutif. Gitu. Nah ini kalau saya mewakili ya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sebagian besarnya itu berada nantinya di kota Tangerang Tengah ya. Nah ini kan tentu harus menampung, mengawal aspirasi yang memang itu muncul dari masyarakat. Dan ini saya kira sangat alamiah ya Pak Nurdin ya, prosesnya sangat alamiah, tidak ada rekayasa apapun gitu kan, tidak ada sampai saat ini ya Pak Ali, sampai saat ini saya melihatnya tidak ada kepentingan apapun dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Tangerang Tengah. Jadi memang saya melihat ini murni aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tangerang Tengah. Nah tentu saya kira saya selaku anggota DPRD di Kabupaten Tangerang ya mempunyai kewajiban Pak Uten untuk mengawal sampai tuntas. Karena ini prosesnya pasti sangat panjang ya. Pak Nurdin tadi sudah menyampaikan, jadi saat ini sudah diserahkan kajian independen dari BPP KTT. Nah tentunya ini merupakan bahan awal. Nah kita dari DPRD bersama dengan eksekutif sudah membahas itu Pak.
Jadi realisasinya atau bukti konkretnya kita sudah menganggarkan untuk kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah ini di APBD perubahan ini sudah dianggarkan dan sekarang mungkin prosesnya sedang berjalan, Pak. Jadi bahan yang disampaikan oleh atau kajian yang disampaikan oleh lembaga independen dari BPPKTT ini tentu menjadi bahan pemerintah daerah Sebentar, untuk menyusun kajian. Jadi nggak ada keberatan dari Bupati Jaki Oh, Iskandar. sangat mendukung, Pak. Kan Sangat dulu begini, mendukung. pengalaman kita di Iya, Tangsel tahu. kan tarik-menariknya kuat gitu, ya. Ya, yang penting sejauh mana pembahasannya, Pak? Ya ini Dewan tadi Syuro. menyinggung Tangsel ya, Pembahasannya karena saya pelaku sejarah, ya saya tahu Pak sampai terbentuk format pada saat itu iya, ya, iya, bentuk perlawanan dari pemerintah Kabupaten Tangerang saat itu ya luar biasa. Tapi untuk Tangerang Tengah. pembentukan kota Tangerang Tengah ini relatif lebih smooth kalau menurut saya, termasuk respon dari Bupati selaku kepala daerah ya. Nggak takut dia kehilangan wilayah? Oh enggak, karena kan selesai Pak. udah selesai. 2023 Oh, selesai. Karena Iya. aset ekonomi ya Iya. dan resources ekonomi yang terbanyak kan di daerah sini. Kalau Iya. dia lepas kan dia kehilangan Iya. tuh. Enggak. Nggak ada rasa gitu. Enggak, yang Nggak saya ingin tahu itu sejauh mana sekarang pembahasan itu tentang Iya. rencana pemekarannya antara Dewan dan Eksekutif, sejauh mana dan apa keputusannya untuk disampaikan. Jadi Pada begini Mendagri. Pak, Dan schedulingnya Pak ya? Schedulingnya kalau gimana? kita kan DPR terbatas Pak kewenangannya. Ya. Ya dalam hal ini saya kira kewenangan anggaran ya. Dan itu sudah kita laksanakan Pak. Jadi kita anggarkan untuk kajian. Dan itu nanti seterusnya nanti pemerintah daerah Pak. Bersama nanti lembaga independen saya kira ya. Dengan lembaga pendidikan, kemudian para praktisi untuk menyusun. Nggak begini. Tapi yang paling ya. penting berarti eksekutif dan legislatif itu sudah setuju untuk Udah, Pak. dimekarkan. Nggak ada masalah kalau Tidak itu ada sih. masalah. Bukan, Iya. maksud saya schedulingnya itu kapan mulai bisa dilaksanakan? Ya ini nanti berproses Pak, berproses ya kita tunggu karena ini adanya di anggaran perubahan Pak, tentu Oke. kita hitung mungkin sampai dengan Desember ya. Hmm. Harusnya sudah ada itu hasil kajiannya itu nanti seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya gitu Pak bahwa memang apa yang diaspirasikan oleh masyarakat di kota Tangerang Tengah ini, saya yakin bahwa hasil kajian dari pemerintah daerah juga saya kira tidak akan berjauh berbeda Nah, dengan gini, hasil kajian dari sebagai independen. pribadi ya, Pak Iya. Gojali sebagai anggota dewan, Iya. sebagai pribadi warga Tangerang Tengah. Strategi yang dilakukan Pak Gojali untuk mempercepatan ini itu seperti apa? Ya saya tentu dengan kapasitas saya Pak, selaku anggota DPRD, ya saat ini saya melakukan reses, ini hari ini reses Pak. Jangan-jangan Jadi ini bagian sudah- reses nih. Bukan, tidak mencukupi kalau ini. Jadi 2 hari yang lalu saya melakukan reses Pak. Tentu hal ini menjadi momentum penting saya kira. Saya selaku anggota DPRD untuk terus melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Kemarin kita di Cibadak Pak, kita lakukan sosialisasi, kemudian di Cisauk, di Dangdang, di Mekarwangi kita sudah lakukan sosialisasi biar masyarakat ini satu persepsi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada informasi-informasi yang saya kira simpang siur Pak terkait dengan pemekaran daerah ini. Ya maka saya lakukan itu dengan kapasitas saya Pak ya. Karena tadi kalau bicara tugas anggaran kita sudah laksanakan dengan munculnya anggaran kajian di APBD perubahan. Saya kira itu. Iya. Ya. Saya kira ini bagus ya kalau Tangerang Tengah ini dipercepat ya. Mungkin ada kaitannya nih Pak Nurdin dengan isu lama ya. Ketika ada isu provinsialisme, ketika Pak Ismet dulu ya mendeklarasikan ingin membuat provinsi Tangerang Raya. Ya. Apakah ada kaitan dengan tujuan jangka panjang itu? Kalau menurut saya sampai sekarang tidak ada. Pertama tadi mengulas pembicaraan Pak Uten ya, bahwa apakah ini tidak akan kehilangan wilayahnya, Aset atau asetnya, atau PAD-nya. Iya. Sampai hari ini tidak ada suara-suara itu Pak. Masih pure berjalan normal saja, tidak ada gerakan di dalam Pemda maupun di luar wilayah, di masyarakat. Dan juga
Ini salah satu bukti responsibel daripada pemerintah Kabupaten Tangerang. Bahwasanya Pak Bupati sudah mendaftarkan untuk tim survei ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Dari BRIN itu sudah ada konfirmasi ke saya. Mereka minta didampingi, minta juga penjajakan kepada Presidium BPKTT, gitu ya, dari BRIN. Nah, itu satu bukti bahwa dukungan daripada pihak Pemda Kabupaten Tangerang. Dan itu sudah otomatis Pak memakan anggaran. Jadi kalau itu nggak ada hambatan sama sekali Pak ya. Harusnya. Tidak ada sama Harusnya sekali. kan lebih cepat dong kalau nggak ada hambatan begini. Harus Ya, cepat jelas. dong. Jelas kalau bicara cepat, paling cepat Pak di Indonesia nih. Dari 247 pengajuan pemekaran, Oke. yang paling cepat ini Tangerang Tengah. Karena baru dilahirkan 21 November 2021. Paling cepat direspon Iya. maksudnya kan. Dan sekarang baru 10 bulan kalau tidak salah perjalanannya. Iya. Dan kami membentuk Tangerang Tengah, pengajuan Tangerang Tengah. Karena ibarat anekdotnya sebuah rumah tangga ini kan sudah layak kami berpisah, Pak. Kami minta rumah tangga sendirilah. Berpisah dengan kabupaten. Ya, dengan induk, Indo. dengan orang tua. Ya. Walaupun orang tua Tangerang ini, Kabupaten Tangerang ini sudah sangat luar biasa, Pak. Berarti 4 dengan Tangerang Tengah. Kota Madia Tangerang, ya. Ya. Tangerang Selatan, terus Kabupaten, dan sekarang Tangerang Tengah, Oke. menyusul lagi insya Allah nanti mungkin untuk Tangerang Utara. Tangerang Utara, Dan- Tangerang Barat ya. Ya, kalau Tangerang mungkin tidak memungkinkan Pak. Bisa hilang nanti Kabupaten Tangerang. Kalau Oke. Tangerang Barat digulirkan. Sepertinya, ini maaf ini. Iya. Sama, Nah, pusat ibu kotanya kan Iya. ada di karena Tangerang, pusat ibu kota ada di ada di barat. Barat. Oke. Dan lagi-lagi saya sampaikan, ini tidak ada konotasinya untuk memekarkan wilayah untuk Tangerang apa? Provinsi. lah gitu ya. Itu masih terlalu dini lah. Itu kajian berikutnya terserah itu ya. Tapi Yang gini, jelas- Pak, saya mau tanya. Ini kan usulan-usulan ini bagus dari masyarakat, dari ini, dan cukup memungkinkan ya. Tapi apakah sudah dipelajari potensi misalnya Ya. ekonomi, potensi tentang keberagaman suku dan ini yang Ya. ada di ini, dan itu apa sudah diperhitungkan semua? Potensi PAD. Potensi PAD misalnya kan Iya. itu ya. Ya. Jadi dengan harapan tentunya penghasilan yang ditimbulkan dari Tangerang Tengah untuk orang Tangerang Tengah kan itu. Iya. Orientasinya kan ke situ. Iya. Supaya itu kalau selama ini penghasilan dari orang-orang Karang Tengah, Tangerang Tengah, itu bisa saja nyebar ke utara, nyebar ke itu kan bisa. Kalau ke selatan nggak mungkin, Iya. ke utara Nah, itu ke yang paling barat penting kan menurut gitu. saya. Jangan Nah. sampai nanti rebutan kekuasaan. Iya. Lupa dengan isinya. Tapi Isinya kalau- itu sebetulnya. Nah, kalau saya melihat dari jalan cerita ini, Iya. saya yakin betul bahwa ini nothing tulus. Memang untuk betul-betul untuk kepentingan ekonomi, Iya. untuk masyarakat di Tangerang Tengah. Iya. Jadi nggak ada kepentingan itu, Pak Tapi Uten. tetap harus ada kajian itu. Iya, tapi tetap potensi ada, mapping ada, itu iya, harus ada. ada. Ya. Apa Kalau itu sudah berbicara- pernah itu kan belum? Kalau berbicara pemekaran, Pak, itu kan orientasinya untuk menambah kesejahteraan pelayanan ke masyarakat. Iya. Dari pelayanan ekonomi. Tujuan maupun mulianya pelayanan itu. pemerintah. Iya. Iya, diantaranya itu. Berangkat dari PAD-nya sendiri, di sini kan ada saksinya lah, atau ada yang bisa memaparkan yang lebih konkret. Pak anggota Berapa DPR. besar PAD Iya. Tangerang Tengah kira-kira? PAD yang bisa digambarkan itu 800-an lebih per tahun. Oke. Sedangkan amat undang-undang 800 miliar 800 miliar per tahun. untuk PAD Tangerang Tengah. Tangerang ya? Tengah. Oke. Amanat undang-undang itu minimal 500. Iya. Tapi Ya. 800 belum cukup itu untuk sebuah kota dan Enggak. kabupaten. Kalau yang baru cukup. Persyaratan baru undang-undang, berdiri. Pak. Baru Persyaratan undang itu berdiri. 500 miliar per tahun. Itu bisa digulirkan. Oke. Agar tidak merepotkan pusat maupun induk. Iya. Dan mampukah induk ketika ditinggalkan oleh si anak ini hidup? Kakek nenek lah katakan. Oke. Orang tuanya ini bisa hidup enggak? Bisa. Karena 23 kecamatan di Kabupaten Tangerang itu sisa daripada Tangerang Tengah lah katakan. Oke. Kami 6. Tangerang Tengah 6. Kabupaten berarti tertinggal 23 ya, Pak Dewan. Itu masih sangat luar biasa Ya, potensinya. jangan sampai nanti sudah terbentuk tapi ketergantungan dengan dak dan dau. Nah, itu. Tapi saya ini Pak jelaskan sedikit ya. Ya. Kalau bicara kota Tangerang Tengah saat ini Pak ya, ini potretnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kota Tangerang Selatan Iya. sebelum 2008. Betul. Dari jumlah wilayah, kemudian jumlah kecamatan, jumlah desa dan Potensi. kelurahan, potensi ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.
dengan segala permasalahan yang ada sekarang ini tidak jauh berbeda saya kira dengan kota Tangerang Selatan pada saat sebelum 2008, sebelum pemekaran kota Tangerang Selatan. Jadi saya kira dengan sangat optimis kita, tadi sudah disampaikan kalau hasil kajian itu sudah di angka 800 miliar dan itu sama persis Pak. Ya. Kurang lebih ya. Betul. Kurang lebih sama atau sama persis dengan APBD Tangerang Selatan. Tangerang waktu Selatan berdiri pada saat pertama. Pak Haji Iya, Saleh dan saya sama. menjadi Iya. anggota DPR. Sekitar itu. Iya, sekitar itu. Cuman di Tangsel waktu Iya. itu ya kita sering diskusi itu bukan hanya data itu, Iya. tetapi juga bicara masa depan, gitu loh. Hmm. Masa depan Tangerang Tengah ini kalau sudah berdiri mau jadi kota seperti apa? Nah ini yang harus dijelaskan sama budayawan dan Pak Nurdin. Jangan banyak kota-kota di Indonesia ini berdiri terus kehilangan ruh karena nggak ada vision gitu loh, nggak ada visi. Untuk apa berdiri? Mau jadi seperti apa? Kan semua kota dan daerah itu harus punya identity. Harus. Nah, Pak Nurdin punya bayangan Ya. apa? Pertama begini Pak Uten, Pak Haji Saleh ya. Presidium BPPKTT ini kami hanya sebagai motorik saja penggerak. Persoalan mau jadi kota, mau jadi kabupaten, mau jadi kota otoritas itu terserah pemerintah. Ya. Nggak mau jadi bupatinya? Oh tidak, Hah? saya Serius tidak ada nih? ke sana. Serius? Itu sangat pamali buat saya. Ya. Yang terpenting Pak, yang penting saya nggak mau napik. Kalau saya ngukur diri ya, sebatas saya, pembatasan diri saya, kapasitas saya itu hanya menggerakkan saja. Setelah itu menunjukkan. terserah. terserah saja Iya. para yang Begini berkompeten lah Pak katakan. Nurdin saya tahu perjuangannya ya. Banyak membuka pintu, banyak kemudian mendobrak sebuah hambatan-hambatan. Setelah itu lepas. Tinggalkan. Hari ini tidak bisa lepas lagi, harus jadi. Dikawal terus sampai jadi dan Iya. menjadi bupati di sana. Saya kalau untuk mengawal Tangerang ini sampai jadi Tangerang Tengah, itu memang jelas harga mati ya, selama saya masih sehat Pak. Kalau umpama saya target harus jadi bupati kah, harus jadi wali kota kah, wah itu sangat naik benar Pak. Kenapa? Jadi nggak fair. Kenapa? Nggak fair, biarkan saja putra Kenapa daerah yang lebih naib? bagus. Kenapa naib? Hah? Kenapa naib? Saya yang bikin, terus saya harus mati-matian, saya harus yang duduk. Buat saya itu nggak bagus Pak. Kalau orang masyarakat memilih Anda, Saya berikan KBA yang lain, yang mau oke. silakan saja. Oh gitu? Karena lebih pusing lagi mengelolanya daripada membikinnya. Luar buat saya. biasa. Iya, luar Pak. biasa. Ini Ya. pejuang bener nih dia nih. Yang penting kalau buat saya Pak Uten, yang penting buat saya itu Tuhan bisa tersenyum. Subhanallah. Selama saya ikhlas berjuang. Sampai hari ini Pak, seperak pun dari pihak-pihak lain tuh yang namanya seperti tidak ada. Gotong royong. Ini perlu tahu publik semua jagat Ini ini. yang saya suka dari Ya. Pak Nurdin, Pak. Iya, soalnya selama ini kan a priori, wah ini kepentingan sekelompok presidium tidak ada. Oh ini katanya ada sponsor. Ya. Demi Allah tidak ada. Oke. Dan belum ada. Saya ke Pak Ali Tabah nih. Pak Ali Tabah sebagai sejarawan dan budayawan juga, kan begini Pak Ali. Sebuah kota tanpa nilai-nilai, basic nilai-nilai kultural, atau nilai-nilai Budaya. religi, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai historis, dia hanya jadi kumpulan orang-orang. Atau hanya jadi kumpulan beton-beton. Nah, Pak Ali Tabah melihat Tangerang Tengah, ke depan ini kalau dari sisi modal yang dimiliki, kira-kira akan jadi kota atau daerah seperti apa? Bagusnya, idealnya. Saya bicara dari secara pribadi sebagai penggiat budaya. Ya. Jujur kalau harus bicara dipecah-pecah, saya bukan tipe orang yang suka Pecah belah. sesuatu dipecah-pecah. Oke. Saya lebih suka sesuatu itu seperti menjawab apa yang digambarkan Pak Haji tadi, bahwa kemungkinan nanti ada apa itu ketimpangan Ya, pertumbuhan. Saya lebih suka kalau pertumbuhan itu dinikmati bersama. Oke. Maka sebagai budayawan, ketika kita sama teman mendirikan Balai Adat Kearian Tangerang, visi kita adalah Tangerang Raya. Tangerang Raya. Tapi ini mungkin saking naifnya saya dalam dunia politik ya, dalam dunia seperti ini, sehingga saya berpikir bahwa Tangerang harusnya punya jati diri sendiri, punya budaya sendiri. Tangerang Tengah maksudnya? Enggak. Oh. Ini Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang Raya. Punya wilayah sendiri. Sehingga mimpi saya adalah mungkin seperti yang pernah Pak Ismail cetuskan. Tangerang harus menjadi provinsi. Saya tidak berpikir bahwa syarat menjadi provinsi itu menarik harus nih. memiliki banyak kabupaten dan kota. Artinya apa?
ketika mau membentuk satu kesatuan wilayah menjadi satu provinsi, ternyata kita harus memecah-mecah. Iya. Betapa terkejutnya saya. Iya. Ternyata harus memecah-mecah ya. Secara birokrasi ya, begitu Ya betul. Artinya gini, aturannya. ada sebuah ironi yang mungkin saja terjadi. Ketika Tangerang Tengah maju, Tangsel maju, kota maju, kabupaten akhirnya terperosok karena sumber dayanya habis semua. Dibagi-bagi. Kan itu ya sebuah ironi yang Oke. akhirnya saya berpikir sebagai budayawan itu. Tetapi ternyata hal itu adalah sebuah keniscayaan ya. Ketika manusia semakin banyak, kebutuhan ekonomi semakin beraneka ragam ya. Lalu kemudian kulturasi juga semakin saling berseliweran, maka kita tidak bisa untuk menghadapi itu. Tapi ketika pertanyaannya budaya macam apa nanti akan muncul bahwa kalau saya sebagai Ketua Balai Adat Kearifan Tangerang, saya berharap karena Balai Adat ini kita bikin tidak hanya untuk kabupaten, tapi untuk Tangerang Raya, karena sebenarnya Tangerang Raya ini punya sejarah yang sama, akar budaya yang sama. Tapi Jadi kemudian dalam layak perkembangan berpisah. dan sebuah keniscayaan menjadi sebuah provinsi. Harus. Tangerang Ini ketika ditanya sebagai pribadi ya. Iya. Kenapa? Ketika Tangerang berdiri, Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir tahun 1632 tidak menjadikan Tangerang itu sebagai wilayah bawahan. Wilayah kecil. Ya, tidak dijadikan ini sebagai wilayah bawahan yang harus bayar pajak ke Banten. Banten. Tidak. Tangerang itu dipersilahkan kepada ketiga pangeran itu untuk menjadi wawakil kebantenan. Wawakil kebantenan itu artinya apa? Sebelum masuk ke Banten, sebelum ngapa-ngapain Banten, orang harus langkahi dulu Tangerang. Tetapi secara ekonomi, secara politik, Tangerang tidak harus membuat persembahan ke Banten, setor ke Banten, tidak. Sejak awal. Jadi kalau sejak Jadi ada salah kaprah di belakangan ini sejarahnya. Enggak juga. Memang perkembangan harus demikian ya. Perkembangan harus demikian. Artinya apa? Bahwa ke depan tidak mustahil kalau kita benar-benar menjadi dirinya sendiri. Saya kira begini Pak Uter. Ya. Karena ini momennya paling tepat ya. Iya. Ini sebagai inisiator dan pejuang, pendukung, Pendorong. inisiator pendorong. Saya kira ini momennya tepat Pak, dan itu harus dipersyaratkan. Memang budaya itu sangat penting. Pelestarian budaya itu sangat penting. Itu nggak bisa dihilangkan. Karena dengan moyang kita sampai hari ini. Jadi kalau memang nanti kebetulan ada pencalonan bupati atau wali kota dan lain sebagainya, pada saat ini nanti ya itu persyaratkan supaya mereka itu Mengerti. membuat anggaran untuk pelestarian budaya. Dan bupatinya harus ngerti Ya, harus budaya dia lokal itu. Kepekaan Dan dia kultur. harus itu. Iya. Itu ada anggota dewan dan Iya. itulah yang akan disampaikan nanti. Iya. Dan ini sebagai inisiator, ya harus betul-betul tegas bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat. Kita tujuan kita memakarkan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Artinya untuk perdana harus orang Tangerang asli, Tangerang Tengah asli. Dan ini juga jangan sampai pelaku sejarah ini saya tahu. Pelaku sejarah dari Tangerang Selatan, beliau termasuk pelaku sejarah tapi tidak tercatat akhirnya. Iya. Karena ini Buka doang. Buka, bongkar, tinggal. Kenapa? Karena memang tidak tanggung. Nah, tanggung. Nah, Dan saya ingin katakan gitu, tanggung. Jadi kalau jadi penggerak harus lanjut. Kalau ini Tuntas. harus dilanjutkan. Makanya pertama pertemuan dengan saya, ingat ya, kita ketemu ya. Saya sarankan segera ada pemerintah. Sampaikan apakah mereka mau terima atau tidak, yang penting sampaikan apa yang menjadi tujuan kita supaya tercatat. Memang betul-betul beliau yang punya. Karena itu Pak Soleh, setiap ada pemekaran daerah baru kan konfliknya selain wilayah ya, selalu di kekuasaan, rebutan siapa bupati, siapa wali kota ini, kayak kira gitu. Nah ini kan harus pelaku sejarah jangan tinggal diam, harus ikut sampai siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wali kota di situ. Karena harus mengerti wilayah itu dan mengerti aspirasi masyarakat. Jangan orang nggak berjuang bawa tas banyak isinya
lalu jadi bupati, wali kota, itu yang salah. Dan nanti yang tercatat sebagai pelaku sejarah untuk pemekaran dia. Nah, saya melihat Pak Gojali jangan-jangan ngintip dia mau jadi bupati nih, mau jadi wali kotanya nih. Nggak cukup duitnya. Gimana Pak Gojali melihat ke depan itu supaya kota Tangerang Tengah ini atau daerah Tangerang ini menjadi something gitu ya, menjadi sesuatu, bukan hanya berdiri gitu. Jadi saya kira Pak Uten, siapapun ya nanti kepala daerahnya, yang jelas dia harus mengetahui persoalan. Nah, Gitu. Nah ini kan di kota Tangerang Tengah ini, saya kira persoalannya masih pada persoalan pendidikan misalkan ya. Pendidikan sampai saat ini untuk tingkat SD itu ya sudah 99,9%. Itu artinya masih ada sebetulnya Pak yang tidak sekolah itu masih ada. Kemudian yang lanjut ke tingkat SMP gitu kan, ini persentasinya masih tinggi ya. Di angka 88%. tapi masih jauh lebih baik daripada 3 raksa kan? Harusnya. Kemudian nih yang jadi perhatian kita nanti ke depan, ya siapapun pemimpinnya. Pada saat ini untuk SMA justru di angka 70,9% atau di angka 60 bahkan. Tuh, kalau dari hasil rilis BPS masih cukup tinggi Pak. Jadi angka yang sekolah lulusan pertama ini lanjut ke tingkat SLTA, yang tidak lanjut ke SLTA ini ternyata jumlahnya atau persentasenya masih cukup tinggi. Itu pada persoalan pendidikan. Artinya apa? Artinya ya harus ditambah Pak. Akses pendidikan sampai dengan tingkat masyarakat Tapi kan miskin saya itu. lihat universitas-universitas hebat kan banyak Ya itu berdiri ya. nanti kan untuk yang Banyak sekali. punya uang Pak iya. ya. Tapi Iya. yang untuk punya pemerintah misalkan, Itu yang masih sangat- pure misalkan beasiswa ya, sepenuhnya dari pemerintah misalkan. Karena kalau untuk mahasiswa juga kan tidak bisa tuh Pak, APBD kita nggak bisa. SMA pun sekarang nggak bisa Iya. Pak. Jadi hanya tingkat SMP. Jadi pendidikan ya, Iya, pendidikan. Kemudian menjadi Iya, kemudian fokus ya, kesehatan. kesehatan. Kesehatan sampai saat ini infrastruktur kita, ya akses-akses di wilayah 6 kecamatan ini juga masih kurang. Terus dari sisi sumber daya alam apa sih yang tersedia yang bisa dieksplorasi? Ya sebetulnya kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita tinggi Pak. Cuman yang jadi persoalan tuh ternyata Sumber ekonomi pertumbuhan tertinggi dari sumber dari iya, cuman sektor apa itu tuh? untuk Nah, dari sektor apa untuk banyaknya? modal sebetulnya Pak. Oke. Gitu. Jadi ini belum paralel dengan peningkatan UMKM kita. Nah ini yang jadi persoalan Pak. Makanya Oke, kalau oke. kita lihat data di BPS itu Pak, income per kapita kita itu masih rendah. Rendah ya. Bandingkan misalkan dengan Tangsel. Tangsel Jauh, yang sudah sampai 32 juta per tahun. Kita masih di angka 23 jutaan lah. Yang paling tinggi kan Cilegon. Cilegon itu sudah di angka 100 Ya. juta lebih per tahun income per kapitanya Pak. Jadi kita masih rendah. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi kita tinggi gitu kan, tapi pada sektor-sektor yang modal besar Pak. Tapi yang modal kecil ini Artinya kesenjangan masih sangat tinggi. Ya? masih sangat tinggi Pak, masih sangat tinggi. Yang ini nanti saya kira siapapun kepala daerahnya ya Pak Ali yang harus ngerti Ya. persoalan yang ada di kota Tangerang Tengah nantinya. Nah kaitan dengan budaya saya kira kalau regulasi Pak Undang-Undang sudah jelas ya. Jadi dengan adanya pemekaran daerah ya tadi Pak, peningkatan budaya-budaya lokal itu ya harus dibaguskan lagi. Saya kira tidak ada kekhawatiran lah kita ya. Pendapatan tertinggi dari sektor apa? Industri. Kita kalau Pariwisata kayaknya. kita kalau PAD Industri makan pariwisata. hitungnya gini Pak. Kalau PAD ya kan ada pajak tuh, pajak. Iya. Ada 9 jenis mata pajak ya. Sementara ini kan yang paling tinggi paling PBB dan BPHTB. Nah kemudian sektor perdagangan misalkan kita punya banyak hotel Pak gitu. Hotel ya. Hotel, restoran, kemudian Jadi sektor perdagangan jumlah ya. parkir dan Perdagangan dan pariwisata iya di Industri sektor pariwisata. perdagangan dan jasa saya Jasa. kira akan paling tinggi ya. paling Gitu. mendominasi di
kota Tangerang Tengah nanti. Jadi menurut Pak Soleh, mungkin Pak Nurdin, Pak Ali, dan Pak Gojali, kira-kira gambarannya nih, kalau jadi dalam waktu dekat ini, itu jadi kota apa? Kota pendidikan kah? Bagusnya kota budaya kah? Kota apalah, perdagangan kah? Tangerang Tengah ini seperti apa? Bayangannya kira-kira? Saya kira kalau saya melihatnya tetap bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Pak. Sektor itu ya, Iya, yang sektor potensial itu, ya. yang sangat potensial itu. Karena di kita itu kan sekarang sudah tadi disampaikan ada 9 ya properti atau pengembang besar yang itu nanti menjadi apa identitas kita mau tidak mau Pak. Kota Tangerang Tengah itu ya identitasnya sebagai daerah hunian nanti Pak yang akan tumbuh sektor perdagangan dan jasa di situ. Saya kira itu. Jadi nggak terasa nih Pak Soleh. Kita udah 40 hampir 50 menit ya. Udah menarik ini. Mungkin Pak Soleh Saya kira memang kalau Tangerang Tengah ini, kalau saya lihat potensi yang ada ya saat ini ya, karena kebetulan saya warganya. Itu dia. Saya warga Itu Tangerang dia. Gading. Tangerang Tengah. Iya. Jadi potensi yang ada Dia mah di mana-mana warganya Ada banyak. aja. perhotelan ada, Iya. perguruan tinggi ada, terus untuk perkantoran dan lain sebagainya. Itu bisa jadi transit, kota transit dan kota wisata. Jadi wisata untuk transit orang-orang mau kemana, mampir di situ karena dia hotelnya tersedia, Iya. tersedia. Dan ada lagi gedung ais ya, Iya. Event internasional. tempat secara nasional itu sering digunakan. Itu transit. Gitu. Jadi potensi untuk wisata, potensi untuk PAD dari sektor wisata itu sangat besar sekali. Saya kira itu. Pak Nurdin, closing statement-nya ke depan nih kira-kira akan jadi seperti apa? Kalau saya sudah membuat logonya, udah nyolong star saya. Jadi Tangerang Tengah itu kota religi, mandiri, dan digital. Idealnya itu. Ngeri. Itu Kota udah, mandiri, religi, dan digital. Iya. Disingkat jadi, ya, disingkatnya jadi apa? cari sendiri aja singkatan silakan. Yang jelas itu terakumulasi dari potensi yang ada situ tadi. Oke. Religi kembali kepada budaya, Oke. kepada penduduk aslinya. Gitu. Digital ya karena pengaruh perkembangan teknologi yang sangat luar biasa kan. Sekarang yang sampai ke dangdang saja itu pakai pesan makanannya pakai apa? Online apa tuh? Ya. Berarti kan udah sangat luar biasa. Iya, Nomor 2 daripada Jakarta. Iya, Tangerang Tengah ini. Iya. Gitu, Pak. Iya. Jadi kalau saya sih kembali mengulas lagi pembicaraan ke belakang tadi ya, Pak. Nurdin Hemsatibi, Presidium PPKTT itu fokus ke pemekaran supaya jadi aja dulu Tangerang Tengah. Persoalan mau jadi provinsi nanti ke Banten dan sebagainya itu urusan lain. Oke. Ya, saya tidak Oke. bicara ke sana. Bicaranya Tangerang Tengah harus jadi dulu Mantap. dan harus didukung oleh semua elemen. Iya. Oke, Pak Ali, Ya, ke depannya nih Tangerang Tengah. Saya kira Tangerang Tengah akan menjadi kota yang eksentrik ya. Oke. Ya, di mana modernisasi akan bertemu dengan Akulturasi. akulturasi yang luar biasa, kesenian tradisional, budaya tradisional akan menjadi bagian terpenting dari hedonisme masyarakat yang ada di Tangerang Tengah. Itu aja? Itu aja. Oke. Pak Gojali, silakan Tangerang Tengah bayangannya, konklusinya. Saya kira kalau untuk membayangkan Tangerang Tengah itu gampang, Pak. Bayangkan saja sekarang kota Tangerang Selatan seperti apa. Iya, Kira-kira ya gambarannya nggak jauh. Iya, nggak jauh. Iya, nggak jauh. Gitu. Iya. Saya kira itu, Pak. Baik, pemirsa sekalian dan bapak-bapak di rumah, penonton dan di mana saja berada, berakhir sudah ya pembicaraan menarik nih dengan kawan-kawan penggerak dan pelaku sejarah dari Tangerang Tengah yang akan segera dimekarkan. Saya kira nggak akan lama lagi ya, karena dari pembicaraan tadi tidak ada hambatan yang signifikan ya dari sisi politik maupun dari sisi modal budaya dan modal infrastruktur serta fasilitas pendukung sudah sangat memadai menjadi sebuah kota ya atau kabupaten. Sebuah kota atau daerah harus punya identity. Kalau dia tidak memiliki nilai-nilai luhur, dia tidak punya basic budaya dan spiritual, maka dia hanya jadi kumpulan orang-orang atau kumpulan beton-beton. Terima kasih, Uten Sutedi dan Pak Soleh Asnawi akan jumpa lagi di Kick Tangsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.